Sekarang Rustika. Ini dulu ya. Tangannya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadah Rasulullah. Rasulullah. Coba artinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Sabrina. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang terakhir Susana. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita dengarkan syahadat ini, beliau-beliau ini sudah sah menjadi seorang muslim dan muslim. Salam serta taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperkenalkan kita Islam, satu-satunya agama yang konsentrasinya adalah bertumpu kepada akal. Melalui Al-Quran, manusia kemudian tidak meragukan keyakinannya, karena Islam senantiasa selaras dengan akal manusia. Ada beberapa kitab yang datang sebelum Al-Quran, namun melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitab yang datang kepada beliau yang sampai di tangan kita pada hari ini, itu adalah kitab yang konsentrasinya selalu mengarah kepada fungsi akal. Alhamdulillah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan senior saya, Kodondi. Tentu berkat dari Bapak Pak Hashim yang begitu gigih untuk menghadirkan para apologet, di mana dunia apologet ini serasa belum semua umat Islam itu paham, masih tabu. Alhamdulillah ada solusi dari Kodondi, Krislamologi, menggabungkan dua studi dari dua agama dengan disiplin ilmu yang konsentrasinya perbandingan agama. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, saya di YouTube dikenal Zulkifli Amabas. Sama seperti Kodondi, juga kami pendiri dari beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Saya sendiri adalah Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, dulu sebagai Ketua Wilayah 5 dari YPM At-Tauhid, dan masih merasa bagian dari YPM At-Tauhid, karena itu bukan merupakan kesyirikan dua organisasi atau yayasan. Juga sebagai Ketua Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia binaan Ko Stephen.
Alhamdulillah, keberadaan kami mulai sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat Islam karena dipandang penting materi kristologi atau islamologi ini untuk ditanamkan kepada generasi Islam, termasuk kita Bapak Ibu, untuk membekali anak-anak kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu kristologi, kristologi ini adalah ilmu membela akidah Kristen, di mana digeluti oleh tadinya orang-orang Kristen. Sedangkan Islamologi adalah ilmu yang dipelajari oleh orang Islam untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam. Berjalannya waktu, orang-orang Kristen, para pemikir mereka itu sekarang belajar tentang Islamologi. Mereka mempelajari Islamologi itu tidak main-main. Di sekolah-sekolah tinggi mereka, seperti di sekolah Kalimatullah itu, STT-nya mereka itu belajar sampai 40 SKS. Belajar tentang Islam. Kristen belajar tentang Islam. Apakah supaya mereka masuk Islam? Tidak. Tujuannya supaya mereka memurtadkan umat Islam. Nah, giliran Islam belajar kristologi, kita ini itu tabu. Seakan-akan kalau kita belajar kristologi, kayaknya kita mau pindah agama deh, mau jadi murtad. Itu yang ada di mindset berpikir orang tua kita, umat Islam pada umumnya. Karena lah ini kan yang dibahas tentang Bible, tentang kitab-kitab Lukas, Markus, ini mau murtad atau apa? Itu yang ada di benak kita. Sebenarnya gampang untuk menepis pemikiran seperti itu. Misalnya seperti seorang polisi belajar tentang kriminologi, bukan berarti polisinya mau belajar untuk menjadi kriminal. Atau bagaimana seorang dokter belajar tentang virus, kuman, bukan berarti supaya dia sakit, tetapi supaya mereka mencari cara mencegah bagaimana orang-orang yang tidak sakit. Nah, begitulah kristologi kita pelajari untuk supaya anak-anak kita itu tidak murtad. Kita pelajari kristologi ini. Karena mereka di kalangan non-muslim, ya kita sebutlah orang-orang Kristen ini, itu memiliki misi. Misinya itu sangat-sangat luas. Ya, dan kalau kita melihat dokumen yang ada di internal mereka menginginkan 50 tahun dari tahun 79 Indonesia itu 50% Kristen, 50% Islam. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Nah, ini yang kita tidak sadari, sangat kita tidak sadari. Umat Islam hanya berfokus kita mayoritas. Tidak mungkin kita bisa seimbang jumlah. Tapi ada kekeliruan di sana. Tanggapan ini membuat kita terlena. Meskipun mereka minoritas, tapi faktanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, mereka, ya jujur kita akui, mereka lebih menguasai. Kan gitu faktanya. Nah, kebetulan juga saya mantan orang yang kerja di bank. Itu mohon maaf nih, kalau yang teman-teman kita yang matanya sipit kok datang minta kredit, tidak butuh panjang proses. Ternyata setelah saya selidiki, memang ada pesan dari belakang. Jadi kalau mereka yang datang mau bangun apapun dipermudah. Coba pribumi, dipersulit minta ampun, susah. Makanya pribumi ketika membuat proyek lamban. Yang lebih cepat gedungnya berdiri itu ya mereka. Karena dari segi strategi awal dari 1979 yang mereka putuskan itu memang harus dicanangkan, dan itu sampai hari ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, politik, semuanya. Sehingga meskipun kita mayoritas, mereka minoritas, tapi pergerakan kita tahu sendiri, melamban dari hampir seluruh aspek. Nah, untuk itulah belum terlambat. Kami dari Apologet Islam, dari Kodondi yang sifatnya offline, dan kami yang online yang sering ribut di sosmed dengan para pendeta, para penghujat,
itu mencoba untuk membangunkan Indonesia pelan-pelan, rakyat Islam pelan-pelan untuk yuk mari memperhatikan dunia apologet ini. Jangan kita terlena karena keasikan Islam mayoritas. Faktanya kita baru-baru mendengarkan di tempat saya mensyahadatkan satu keluarga di Makassar, viral minggu lalu kok. Begitu kita sudah syahadatkan, ternyata keluarganya membawa pendeta, pastor itu datang ke rumahnya untuk minta keluarga satu ini kembali murtad dengan cara tegas dan cara-cara sudah melanggar hukum. Artinya bahwa memang yang selama kita lihat ini kayak sungai yang tidak berombak, tapi di bawahnya itu udah siap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa umat Islam. Jadi kalau kita hanya mendiamkan, kita menganggap sepele, ya inilah yang terjadi. Anak pesantren pun terkadang ada yang murtad. Bahkan kemarin yang kita tangani, bapaknya aktivis pesantren, lahir di pesantren, semua anak-anaknya dibina di pesantren, datang ke tempatnya kok murtad. Iya kan kau? Dimualafkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau anak pesantren yang tahu hadits, yang tahu Quran bisa dimurtadkan, bagaimana anak-anak kita? Nah, inilah fungsinya ada ilmu ini, kita kajian-kajian seperti ini supaya di rumah kita tanamkan bukan hanya sekedar tauhid saja, tetap kita tanamkan bahwa di luar Islam ada ancaman untuk mengeluarkan umat Islam dari Islamnya, menjauhkan umat Islam dari Islam. Sekira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Ini baru perkenalan ya? Iya. Gimana isinya ntar? 2 jam ya Bang? Nggak ada pendetanya kok. Nggak ada pendeta? Nggak ada pendeta, kurang bersemangat ya? Iya, saya kalau debat pendeta sampai 7 jam bisa. 7 jam ya? Non-stop. Insyaallah. Silakan ya. Saya langsung ke materi aja. Buat saya sih. Tentang materi aja. Baik. Gini, baik. Saya ya, tadi kita juga sudah mendengarkan dari saya dan Bang Zuma, ya kan? Jadi kita ini berdebat dengan kalangan mereka itu bukan berarti kita ini mau sok-sokan cari musuh gitu, bukan. Tetapi untuk mengedukasi buat umat Islam yang menonton supaya iman akidahnya tetap kuat, tambah kuat ya, tidak mudah dimurtadkan. Nah, tadi ketika Bang Zuma sudah menyebut ada beberapa kitab yang sudah diturunkan atau diberikan kepada Bani Israel sebelum Al-Quran, tentu saja ini yang menjadi bahan perhatian kita ya. Teman-teman muslim biasanya mereka kan sering membaca Quran. Di Quran sudah dibenarkan bahwa ada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga kepada Bani Israel. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel pada zamannya masing-masing, ya kan? Tapi kita sekarang yang hidup pada zaman sekarang, kita bisa melihat ada kitab-kitab nih seperti ini nih, ya. Ada kitab-kitab dengan istilah-istilah yang sama yang disebutkan oleh Quran, betul kan? Di dalam kitab-kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau Zabur, juga ada istilah Injil. Kita sebagai umat Islam yang hidup bersama dengan mereka, dan di dalam kitab kita ada istilah-istilah nama-nama kitab itu, kan kita harus mengenali dulu nih. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah kitab-kitab ini, terutama yang dimiliki oleh teman-teman kita yang dari kalangan Yahudi dan kitab-kitab yang dimiliki oleh kalangan teman-teman Kristen, apakah ini yang dimaksud dengan Taurat dan Injil atau Zabur yang dimaksud oleh Quran? Kan begitu, ya kan? Saya terus terang masih agak prihatin. Nah, prihatinnya kenapa? Ketika ada orang-orang Islam, bahkan ustadz yang menyebut kitab ini sebagai Injil. Memang tulisannya Injil di sini, ya. Mereka memang sengaja membuat kitab mereka dengan tulisan Injil di sini. Ada tulisannya. Jadi kalau orang Islam lihat ini Injil, tapi orang Islam kan punya kitab Quran yang dimana di Quran ada juga menyebut Injil, betul kan? Nanti di kitab yang ini, yang ini di bawah nih, ini ada kitab Tanakh atau Torah. Tanakh ini punyanya orang Yahudi. Apakah ini kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran? Nah, itu yang harus kita pelajarin.
Kalau kita tidak punya ilmu kristologinya, bisa saja kita menganggap ini adalah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Ya. Makanya dengan ilmu kristologi ini kita mencoba mempelajari sejarahnya kitab mereka, kapan disusun, siapa yang menyusun, sehingga nanti kita bisa memperoleh pengetahuan bahwa apakah ini kitab Taurat, kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, saya ingin memberikan sedikit briefing saja kepada Bapak Ibu bahwa kitabnya orang Kristen yang sekarang yang ditulis oleh mereka disebut Alkitab. Ya, ini ada perjanjian barunya dan perjanjian lamanya. Nah, yang harus teman-teman ketahui, dari mana ini kitab berasal? Yang disebut dengan perjanjian lama, ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Yang ini tadi saya tunjukkan. Ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini berisi 3 kelompok kitab. 3 kelompok kitab ini disebut dengan Torah, yang isinya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kelompok kedua disebut dengan Nevi'im gitu ya tulisannya ya. Kita sebut nabi, mereka sebut nevi. Jadi kitab yang berisi kisah nabi-nabi. Kemudian ada lagi kelompok tulisan-tulisan atau ketuvim. Nah, 3 kelompok itu disebut sebagai Tanakh. Kalau yang nabi-nabi, kita mungkin nama-namanya juga mungkin agak familiar. Ada Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Yeremia, ada apa lagi, Habakuk, Hagai, Ayub, Yunus dan sebagainya. Yang tulisan-tulisan ada istilah Mazmur, kita dengar tahu Zabur. Nanti ada lagi Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan menjadi kitab berbahasa Yunani namanya Septuaginta. Septuaginta ini terjemahannya ini kita ini yang ini bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang ini beredar terus ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, bahkan ratusan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kitab ini baru dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua disebut perjanjian baru. Yang ini terjemahan Yunaninya dijadikan perjanjian lama. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali disusun tahun 397 Masehi ya di kota Kartago, Afrika Utara. Tapi permasalahannya di mana gitu ya. Setelah kitabnya orang Yahudi menjadi perjanjian barunya orang Kristen, ada masalah apa? Apakah orang Yahudinya terima-terima saja ataukah ada perubahan apa di dalam sini? Nah, itu yang harus kita tahu ya. Nanti kalau kita sudah tahu, kita nanti bisa memahami pola pikirnya orang Kristen. Gitu. Pola pikir orang Kristen zaman sekarang itu mereka berpikir bahwa yang disebut Yesus di dalam perjanjian baru itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi gitu ya. Yang ini mereka klaim bahkan ada 300 lebih ayat yang katanya menubuatkan Yesus di sini. Tetapi kalau kita tanya sama orang Yahudi yang punya kitab ini, yang menyusun kitab ini, kita tanya ada nggak nubuat buat Yesus di dalam sini, mereka semua bilangnya apa? 0, 0, nihil gitu. Tidak ada nubuat Yesus di sini. Kok bisa menjadi perjanjian lama orang Kristen? Karena ketika kitab yang berbahasa Yunani ini beredar, kira-kira di abad kedua, ketiga, dan keempat, terjemahan ini diresensi oleh orang Kristen. Terjemahannya, ya, terjemahannya tuh diubah-ubah. Kenapa diubah? Untuk supaya kelihatan seolah-olah membicarakan tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Contohnya banyak sekali. Saya sudah mempelajari semua, sehingga sampai sekarang ketika saya ngajak pendeta berdebat tentang nubuat, mereka pada nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya punya tafsirnya Yahudi, gitu. Jadi ini sebenarnya adalah permasalahan basic atau dasar yang harus diketahui oleh apologet-apologet Islam, supaya kita ketika berdebat dengan mereka itu kita tahu pola pikir mereka, ya. Jadi ketika ini sudah menjadi kitabnya orang Kristen, kitab ini jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oke. Nah, dari situ
Kita sekarang sudah tahu bahwa yang ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Yang ini tadi pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Menjadi kitabnya orang Kristen yang ini di akhir abad kelima. Akhir abad 4, ya. 397 itu berarti akhir abad 4 Masehi. Pertanyaan, nah kan pertanyaannya jadi begini. Apakah kitab Yahudi ini Taurat yang dimaksud Quran? Apakah yang Kristen ini Injil yang dimaksud Quran? Itu yang jadi pertanyaan kita. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu pernah membaca di dalam Quran atau hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada yang pernah baca? Tidak ada. Ada yang pernah baca Nabi Isa dan Hawariun menulis kitab Injil? Tidak juga. Berarti kalau begitu ini tulisan siapa? Nah, ya berarti kita harus tahu siapa yang menyusun ini gitu. Yang menyusun ini kalau kita lebih dalam lagi, yang Tanakh ini disusun oleh kira-kira 4 mazhab ya. Jadi orang Israel ketika abad ke-6 sebelum Masehi dibuang ke Babilonia. Ketika Israel tahun 722 dikuasai oleh Assyria, kira-kira tahun 597 dikuasai oleh Babilonia, dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Di Babel orang Israel punya sekolah-sekolah pemikiran atau punya mazhab-mazhab. Ada 4 mazhab minimal. Mazhab Yahwis, mazhab Elohis, mazhab Deuteronomis, dan terakhir mazhab Priestly. 4 mazhab ini yang menyusun ini. Ya, yang menyusun akhir orang yang bernama Ezra atau kita kenal sebagai Nabi Uzair alaihissalam. Itu di akhir di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti ini jaraknya kan 1000 tahun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam hidup abad 14-13 sebelum Masehi. Ini abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti kan jaraknya sudah hampir 1000 tahun gitu. Berarti ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam ataupun pengikutnya. Yang paling jauh yang bisa kita sebut sebagai kitab Taurat itu adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diceritakan menulis di atas di dalam 2 loh batu, yang kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bangsa Israel menyembah patung sapi, 2 loh batu itu dihancurkan. Yang paling jebanter kitab Taurat yang kita imani itu adalah yang batu itu. Tetapi yang ini jelas bukan. Jadi kata kitab di dalam bahasa Arab, khususnya dalam konteks Quran, kata kitab dalam Quran itu belum tentu harus berupa buku seperti ini, ya. Belum tentu harus berupa gulungan-gulungan. Kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diberikan kepada nabinya untuk Bani Israel gitu. Itu bisa artinya kitab, tapi bisa juga wahyu yang dibukukan gitu. Sedangkan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulis setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ya. Bahkan menjadi kitabnya itu setelah beratus-ratus tahun, akhir abad keempat, dan tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun sendiri. Jadi ini bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu bukti di dalam Quran, di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, apakah di sini ada namanya Muhammad? Ada lagi nanti di Quran surat Al-Asaf ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul yang datang bernama siapa? Ahmad. Apakah di sini ada kata Ahmad? Tidak ada. Apakah di Taurat sini ada kata Ahmad? Tidak ada juga. Ya, mungkin teman-teman sebagian saya juga tahu ada yang klaim bahwa Kidung Agung 516 itu adalah ada kata Muhammadim, betul ya? Muhammadim yang dianggap itulah nama daripada Nabi Muhammad. Tapi kata Muhammadim sendiri itu artinya yang terpuji, itu ada dipakai di dalam 12 ayat di seluruh Perjanjian Lama. Kalau semua kata Muhammadim itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahannya jadi nggak cocok itu, nggak masuk terjemahannya, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap itu sebagai nama Muhammad, karena saya juga tidak mau nama Nabi saya yang mulia ada di dalam kitab yang campur dengan kebatilan gitu. Setuju? Setuju nggak? Sekarang kalau misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada nama Muhammad SAW, apakah Quran salah?
Enggak juga. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang ini tidak ada nama Ahmad, apakah Quran salah? Tidak juga. Berarti yang harus kita pahami adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Itu maksud saya. Ya, ini sebagian dasar daripada ilmu kristologi kita supaya ketika kita berkomunikasi, kita berinteraksi, bahkan ketika kita berdialog atau berdebat, jangan sampai kita menganggap kitabnya mereka adalah yang dimaksud oleh Quran. Karena Quran diturunkan dia sebagai pembenar atau musodik kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel sebelumnya, tetapi Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi daripada apa? Kitab-kitab atau hukum-hukum yang sudah diturunkan sebelumnya yang disalahpahami dan dijadikan menjadi kitab seperti ini. Maksudnya apa? Ini kitab sudah ada kebenarannya tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Itu bahasan lain. Kontradiksi, plagiarisme, kesalahan ilmiah dan sebagainya itu ada di sini, ya. Fungsi yang ketiga, Quran selain sebagai musodik dan al-muhaimin juga sebagai mubayyin yang menjelaskan apa yang sudah disalahpahami, apa yang sudah ditulis dengan salah di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan di dalam Quran. Contoh misalnya Quran surat Al-Anisa ayat 157 yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Di sini diceritakan Yesus dibunuh, disiksa, dipukuli dan segala macam, disalib 3 hari katanya Yesus katanya. Tapi kalau Quran sudah bilang itu bukan Nabi Isa, sudah itu saja akidah kita. Jangan sampai kita nanti ketika berurusan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang punya kitab ini, mencoba meyakinkan bahwa cerita di sini benar gitu. Akhirnya kita bisa tergelincir. Nah, itu resikonya kalau kita tidak mempelajari Krislamologi, gitu ya. Ini basic. Mungkin Bang Suma bisa tambahin dulu, nanti kita gantian, gitu ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau Bang Suma tambahin dulu bagusnya. Ini karena gini, Bang Suma ini kan berdebat bisa dengan siapa saja nih di TikTok nih. Ya kan, dari kalangan mana aja, dan juga orang Kristen itu juga alirannya banyak gitu ya. Kristen secara umum terbagi menjadi 3. Trinitarian yang percaya Trinitas, Unitarian yang tidak menyembah Yesus, dan Oneness yang menganggap Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Kalau Trinitas 3 pribadi tapi satu hakikat. Kalau Oneness ini satu pribadi. Nah, yang Oneness ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Tetapi kalau Kristen yang Trinitarian, yang percaya Trinitas, ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-73. Nanti ada lagi Quran di surat yang sama Al-Maidah ayat 116, di mana nanti insya Allah ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan selain ibumu menjadi sesembahan? Menurut orang Kristen itu ayat Quran yang menafsirkan Trinitas dengan salah gitu kan. Karena di Kristen Trinitas kan Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Tapi kenapa di Al-Maidah 116 Allah, Nabi Isa dan Maryam gitu? Orang Kristen bilang, oh Quran nggak paham Trinitas. Padahal apa? Zaman dulu abad keempat ada Kristen yang menyembah Maria, Ibu Yesus. Golongannya disebut sebagai Koliridianisme. Kalau kita nggak belajar, kita ditanya sama mereka, Quran kamu kenapa mengatakan Trinitasnya Allah, Isa dan Maryam? Kenapa bukan Bapa, Yesus dan Roh Kudus gitu? Nah, itu adalah terjawab di dalam ilmu Krislamologi. Bang Zuma, silakan mau tambahkan. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau saya konsentrasinya itu justru pandangan-pandangan saudara-saudara Kristen terhadap Tuhan, terhadap Nabi Isa, terhadap penyaliban yang ada di kitab yang sudah ada yang dituliskan kemudian setelah abad keempat. Itu yang saya bantah. Kalau Kodondi terkait dengan sejarah-sejarah penulisan sekaligus dengan isi kandungannya, kalau saya berhadapan langsung dengan para pendebat Kristen itu, mereka sangat takut dengan kitab-kitab ini. Takut sekali. Apalagi kitab yang ini nih, sangat ditakutin ini.
nggak mau. Lebih baik dia bertemu malaikat maut daripada ketemu kitab. Makanya saya berani bayar kalau ada dari Kristen pendebat yang sering saya temui mau berhadapan dengan Kodondi secara offline. Itu sulit karena beliau memahami tentang kitabnya langsung. Kalau saya, yang mereka makan setiap hari itu yang saya jadikan sebagai senjata, sembari juga menyandarkan kepada Quran. Jadi Kodondi menghantam dari belakang, saya dari depan. Itu yang terjadi selama ini. Sehingga pergerakan mereka itu sulit, kecuali mereka yang di belakang layar. Sama seperti apa yang diterangkan Kodondi itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Inilah yang kena. Kebetulan tadi pagi juga saya berdebat dengan seorang pendebat Kristen membahas tentang materi ini. Bahwa Al-Quran saya itu mengatakan celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Dia tanya, mana penggenapannya? Mana buktinya ucapan Quranmu itu? Saya katakan, ya tengoklah kitabmu itu. Itu kitab yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dia katakan begini, oh salah. Bukan ditulis dengan tangan sendiri, kitab saya itu komputer. Ya sama doang. Maksudnya ayat Quran itu, Al-Quranmu itu lu karang sendiri, bukan dari wahyu, bukan dari ilham, tetapi kau karang sendiri, pakai komputer kayak, pakai tinta kayak, pakai kertas. Itu yang dimaksud Al-Quran. Akhirnya mereka mundur pelan-pelan. Nah, kenapa kita harus mempertahankan kondisi ini? Dalam arti kata, dari kalangan kita harus ada yang memperhatikan konsentrasi terhadap materi-materi kristologi. Karena itu tadi, kalau mereka berupaya menjadikan kemudian perjanjian lama mereka ini sewarna dengan kitab perjanjian baru, hari ini mereka juga menciptakan keadaan bagaimana kitab mereka itu sewarna selaras dengan Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Maka pinjam kau. Nih, coba sahabat-sahabat lihat. Ini tertulis kata Alkitab. Ini sumbernya cuma dari Al-Quran nih. Kitab mereka bukan Alkitab. Hanya ada kata Bible, santer-santernya Bible, Biblika. Ini ditulis apa tujuannya menulis Alkitab? Supaya dijadikan sebagai alat untuk mendekati korban-korban untuk dimurtadkan. Jadi kalau anak-anak SMA yang tidak tahu apa-apa, termasuk kata Injil, itu didatangin tuh. Islam, iman, rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Di antaranya beriman kepada Injil. Mana Injilmu? Ayo, mana Injilmu adik? Misionarisnya tanya gitu. Banyak yang jadi korban. Yang ada Injil itu cuman kami. Diperlihatkanlah kitab itu tadi. Ini yang disebut Injil. Ambil ya, baca di rumahmu. Minta nomor HP, besok ketemu lagi. Apa yang kau temukan di dalam kitab Injil? Iya ya, sama aja ya kak. Di situ ada nama Allah juga. Itu. Sekarang Rustika. Sini dulu ya. Tangannya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadah Rasulullah. Rasulullah. Coba artinya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Sabrina. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.